Nusa Barong. Pulau penjara leluhur dan makhluk terlarang. Jauh sebelum kerajaan-kerajaan Jawa ditulis dalam lontar dan prasasti, para leluhur telah mengetahui satu tempat yang tidak boleh disebut namanya sembarangan. Mereka menyebutnya Nusa Barong, pulau di ujung selatan, tempat laut bertemu dunia arwah. Pulau itu bukan sekadar tanah, ia adalah penjara gaib. Perjanjian darah. Pada masa Jawa kuno, ketika ilmu kebatinan dan laku tapa masih menyatu dengan alam, para resi, empu, dan raja-raja awal menyadari bahwa tidak semua makhluk dapat dimusnahkan. Ada makhluk yang lahir dari kutukan, ada yang tercipta dari dendam manusia, dan ada pula yang menolak mati. Maka dibuatlah perjanjian darah. Para leluhur mempunyai ilmu tertinggi, menyatukan doa, pusaka, dan nyawa spiritual mereka untuk mengurung semua makhluk terlarang ke satu tempat. Pulau itu dikunci bukan dengan besi, melainkan dengan pantangan, sesaji, dan ketakutan manusia sendiri. Manusia yang dikutuk menjadi penjaga. Di dalam hutan Nusa Barong, berkeliaran baung makhluk berkepala serigala dengan tubuh manusia. Ia bukan hewan, ia bukan setan. Dahulu, baung adalah prajurit Blambangan yang mengkhianati sumpah leluhur demi ilmu hitam dan kekuatan perang. Ketika ia mati dalam pengkhianatan, jiwanya ditolak bumi dan langit. Kutukan leluhur mengubahnya menjadi penjaga terkutuk. Ia tidak bisa meninggalkan pulau. Ia tidak bisa mati. Baung bertugas memburu manusia yang masuk tanpa izin. Tangisannya terdengar seperti serigala. Namun jika didengar dekat, itu adalah suara manusia yang menyesal. Api dendam yang tak pernah padam. Di tengah hutan tua muncul cahaya melayang. Banaspati, api itu adalah roh para dukun ilmu hitam, pesugihan, dan pengkhianat, leluhur yang mati tanpa penyucian. Ilmu mereka terlalu kotor untuk lenyap. Mereka dibuang ke Nusa Barong agar api dendamnya tidak menyebar ke tanah Jawa.
Banaspati tidak menyerang dengan tubuh, ia membakar jiwa siapapun yang memiliki niat tamak, pesugihan, atau keserakahan akan dipanggil oleh nyala itu, berjalan sendiri ke hutan, dan tak pernah kembali. Prajurit gaib Mataram dan Blambangan. Di titik-titik tertentu di pulau itu, berdiri prajurit tanpa bayangan. Mereka mengenakan pakaian perang Jawa kuno, tombak berkarat, dan mata kosong. Mereka adalah prajurit Mataram dan Blambangan yang gugur saat perang perebutan kekuasaan dan pusaka sakral. Jiwa mereka disumpah oleh empu kerajaan untuk tidak naik ke alam roh. Tugas mereka satu, menjaga pusaka leluhur yang dikunci di perut pulau. Mereka tidak menyerang manusia biasa, namun siapapun yang mencari pusaka dengan niat kuasa akan diseret ke tanah dan dijadikan penjaga baru. Penjaga gerbang dunia bawah. Di bawah Nusa Barong, melingkar ular purba raksasa, lebih tua dari kerajaan manapun. Sisiknya hitam kehijauan, matanya seperti batu giok mati. Ia adalah penjaga gerbang antara alam manusia dan alam arwah. Jika ular itu terbangun sepenuhnya, batas dunia akan runtuh. Maka para leluhur mengikatnya dengan mantra, pusaka, dan korban spiritual, dan hanya prajurit gaib yang diizinkan mendekat. Roh jiwa-jiwa tersesat. Di pantai terdengar bisikan. Itu adalah roh nelayan, pelaut, dan manusia serakah yang terdampar di pulau itu. Jiwa mereka tidak bisa keluar karena pulau ini menolak keikhlasan yang terlambat. Mereka mengikuti manusia yang datang, menyamar sebagai suara bantuan, lalu menuntun ke dalam hutan menuju Baong, Banaspati, atau prajurit gaib.
pesugihan, dan dukun ilmu hitam. Banyak dukun mencoba menjalin perjanjian dengan penghuni Nusa Barong. Sedikit yang berhasil, lebih banyak yang hilang jiwanya. Pesugihan dari pulau ini selalu dibayar mahal. Keturunan, kegilaan, atau kematian mengenaskan. Karena makhluk di Nusa Barong tidak memberi, mereka hanya mengambil. Mantra penguncian Nusa Barong. Ingsun nyebut asmane jagat lan kawula gaib sing kasimpen ing segara kidul lan alas peteng. Aja ana sing metu, aja ana sing mlebu. Sakabehing roh, sukma lan daya peteng tetep kagembok ing tanah iki. Bawong tetep dadi penjaga, Banaspati tetep dadi geni pendem. Prajurit gaib tetep setya marang sumpah. Ula purba tetep turu ing jerone bumi. Yen ana manungsa lali marang pakurmatan, alam bakal ngelingake kanthi wedi. Kanthi asmane leluhur, kanthi ketihe sejarah, Nusa Barong dikunci nganti wekasan jaman. Sejak doa itu diucapkan, Nusa Barong kembali sunyi. Namun kesunyian bukan berarti kosong, ia hanya menunggu. Manusia yang lupa bahwa tidak semua mitos diciptakan untuk dipercaya, sebagian dibuat agar tidak dilanggar. Pantangan leluhur. Jangan menyebut nama makhluk Nusa Barong dengan keras. Jangan membawa pusaka tanpa izin batin. Jangan datang dengan niat pesugihan. Jangan menertawakan cerita orang tua, karena pulau itu tidak menghukum dengan cepat. Ia menunggu.